Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Hasan, NIM 180.533 dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Malikul Saleh. Sekian perkenalan dari saya. Selanjutnya kita akan membahas medan elektromagnetik di bab 9. Kita membahas materi bab 9, hukum ampere dan metode magnetik. 1. Hukum Biot-Savart. 2. Hukum ampere. 3. Karl. 4. Rapat arus J nabla XH. 5. Kerapatan fluks magnetik B. 6. Potensial magnetik A. 7. Teorema Stokes. Selanjutnya kita akan membahas hukum ampere dan medan magnetik. Yang nomor 1, hukum Biot-Savart. Kekuatan atau intensitas medan magnetik atau disebut juga magnetic field strength diferensial EH berasal dari elemen atau arus diferensial LDL. Medan tersebut berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, tak bergantung pada medium yang mengelilinginya, dan arahnya diberikan oleh hasil kali LDL dan AR. Di sini ada rumus yang berupa DH sama dengan DL kali AR per 4VR kuadrat dengan satuan A per M. Selanjutnya ada lagi H sama dengan counter integral LDL kali AR per 4VR kuadrat. Di sini ada jelas gambarnya, gambar 91. Selanjutnya, hukum ampere. Integral garis dari komponen tangensial H sepanjang lintasan tertutup adalah sama besarnya arus yang dikitari lintasan. Sini ada counter integral H kali DL sama dengan L1. Ini adalah hukum ampere. Hukum ini akan memberi kita cara menentukan H. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan H, yaitu 1. H harus bersifat normal atau tangensial pada setiap titik lintasannya. 2. Jika tangensial maka besarnya harus tetap. Selanjutnya, hukum Biot-Savart dapat digunakan untuk menolong memilih lintasan yang memenuhi syarat-syarat itu, tapi dalam banyak hal lintasan tersebut akan segera terlihat. Contoh, gunakan hukum ampere untuk memperoleh H oleh arus L yang panjang dan lurus. Hukum Biot-Savart menunjukkan H adalah tangensial dan dengan benar yang sama sepanjang lingkaran. Sehingga integral H kali DL sama dengan H 2VR sama dengan 1. H sama dengan 1 per 2VR. Selanjutnya Karl. Karl dari medan vektor A merupakan medan vektor lainnya. Titik P pada gambar 9.3 terletak dalam bidang dengan luas delta rho yang dibatasi kurva tertutup C dalam suatu integrasi yang mendefinisikan Karl. C ditempuh dengan luas tadi berada di sebelah kiri vektor satuan normalan yang ditentukan melalui satuan tangan kanan, ditunjukkan pula dalam gambar tersebut. Maka komponen Karl A dalam arah AN didefinisikan sebagai Karl A kalian sama dengan lim integral A kali DL per delta do. Delta do sama dengan 0. Maka komponen Karl A dalam arahan didefinisikan sebagai Karl A kali AN sama dengan lim delta do integral A kali DL per delta do. Sini juga ada gambarnya. Selanjutnya rapat arus J dan nabla XH. Nabla XH sama dengan J. Keterangannya, hasil penting ini adalah salah satu dari persamaan-persamaan Maxwell untuk medan statis. Kalau H diketahui dalam suatu daerah tertentu, maka delta XH menghasilkan J untuk delta daerah itu. Selanjutnya merapatkan fluks magnetik B. B sama dengan MUH, di mana MU sama dengan MUR adalah permeabilitas medium tersebut. Satuan B adalah Tesla. MUO sama dengan
4 mu kali 10 pangkat min 7. MUR sama dengan suatu bilangan yang sangat dekat dengan 1 kecuali bahan ferromagnetik. Lanjutannya PHI atau kita sebut P sama dengan integral B kali ds. Tanda peta tersebut dapat positif atau negatif bergantung pada pilihan arah normal. Pada ds satuan flux tersebut adalah Weber atau Wb. Penting, 1T sama dengan 1 Wb per m kuadrat. Dan di sini juga ada 1H sama dengan 1 Wb per A. Sini ada potensial vektor magnetik A. Pada mulanya medan listrik E diperoleh dari konfigurasi muatan yang diketahui. Belakangan dikembangkan pengertian potensial V di mana E kita lihat dapat diperoleh sebagai negatif dari gradiennya, yakni E sama dengan min delta V. Persamaan Laplace kemudian memberikan cara memperoleh V dari pengetahuan besarnya potensial di perbatasan penghantar. Demikian pula potensial vektor magnetik A yang didefinisikan sedemikian sehingga delta kali A sama dengan B. Berfungsi sebagai besaran perantara, dari mana dapat dihitung B dan H. Perhatikan bahwa definisi A konsisten dengan syarat delta kali B sama dengan 0. Satuannya A adalah Wb atau M atau Tm. Kalau diterapkan syarat tambahannya yaitu delta kali A sama dengan 0. Selanjutnya maka potensial vektor A dapat ditentukan dari arus-arus yang diketahui di dalam daerah yang ditinjau. Nah, untuk setiap macam konfigurasi arus yang baku, ungkapannya adalah sebagai berikut. Di sini ada arus filamen. Arus filamen yang dengan bunyinya A sama dengan integral mu LdL per 4 VR. Di sini juga ada arus permukaan yang bunyinya A sama dengan arus S mu K ds per 4 VR. Arus volume A sama dengan integral U mu JdV per 4 VR. Di sini kita lanjut ke teorema Stokes. Teorema Stokes mengatakan bahwa integral komponen tangensial medan vektor F sepanjang C adalah sama dengan integral komponen normal dari curl F melalui pembukaan S. Nah, di sini ada counter integral F kali dl sama dengan integral S buka kurung di sini delta kali F kali ds. Kalau F yang Anda pilih menjadi potensial vektor magnetik A, teorema Stokes memberikan counter integral A kali dl sama dengan integral S B kali ds sama dengan PHI atau P. Nah, di sini contoh soal dan penyelesaiannya. Sini akan saya jelaskan soal dan penyelesaiannya juga. Sini bab 9. 9.7. Dalam daerah 0 lebih kecil R lebih kecil 0,5 M dalam koordinat silinders. Rapat arus adalah J sama dengan 4,5 E pangkat min 2R AZ dengan satuan A per M kuadrat. Dan J sama dengan 0 di tempat-tempat lainnya. Gunakan hukum Ampere untuk memperoleh H. Karena rapat arus itu simetris di sekitar titik asal, dapat kita pakai suatu lintasan lingkaran bagi hukum Ampere dengan arus yang dikitarinya sebesar integral J kali ds. Jadi, untuk R lebih kecil 0,5 M. Nah, di sini penyelesaiannya PHI 2 VR sama dengan integral 2x0 R integral R0 4,5 E kurang 2R R dr d pi. H sama dengan 1125 per R. Nah, di sini kan kita turunkan 1 kurang E pangkat min 2R kurang 2R E pangkat min 2R. Nah, di sini A pi satuannya A per M. Untuk setiap R lebih besar 0,5 M, arus yang dikitari adalah sama, yaitu 0,594 V A.
Maka H-pi 2VR sama dengan 0,594 V, atau H sama dengan 0,297 per R. A-pi satuannya A per N. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.